Udah cukup. Terima kasih. Begitu luar biasa dari putaran-putaran film yang memberikan motivasi bagi kita sebagai generasi-generasi muda. Muda berbahaya. Tadi lah. Itu. Baik, selanjutnya adalah acara terakhir, konsolidasi ideologi yang akan disampaikan oleh Presiden Partai Buruh. Kepada Bung Iqbal, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan. Tadi disebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari Banyuwangi. Terima kasih Banyuwangi. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Lumajang. Terima kasih Lumajang. Ya. Hadir juga kawan-kawan dari Ponorogo. Ada Ponorogo? Nggak hadir ya? Oke, ada. Ada Ponorogo? Oh, lagi ke toilet. Baik. Makasih. Kemudian kawan-kawan dari Pamekasan, Pamekasan ada nggak? Pamekasan ada? Ah, berdiri biar sekalian kenal. Nah, siap dipanggil berdiri ya. Pamekasan, terima kasih. Kawan-kawan dari Kabupaten Pasuruan. Mana kawan-kawan Kabupaten Pasuruan? Ah ya, terima kasih. Kawan-kawan dari Kota Pasuruan. Kota Pasuruan, ya terima kasih. Kawan-kawan dari Jombang, mana Jombang? Nah, terima kasih Jombang. Kawan-kawan kemudian Kota Probolinggo, mana Probolinggo? Ah, Kota Probolinggo. Kemudian teman-teman dari Magetan, mana Magetan? Ada Magetan? Nggak ada. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa, nanti kesempatan lain. Bangkalan. Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto ada? Ah ya ada. Terima kasih. Pacarnya Mbak Eka. Pacar Mbak Eka. Mantan. Kemudian dari Kota Mojokerto. Kota Mojokerto ada? Terima kasih teman. Kabupaten Tuban. Ah, terima kasih Tuban. Kemudian Kota Batu. Kota Batu ada? Ah, terima kasih Kota Batu. Kemudian Kabupaten Malang. Malang ada Kabupaten Malang. Ah, terima kasih. Kemudian Probolinggo. Probolinggo. Terima kasih Probolinggo. Kawan dari Nganjuk. Oh, berdua. Terima kasih Nganjuk. Kemudian kawan-kawan dari Kabupaten Sidoarjo sebagai tuan rumah. Oh, paling dari Kabupaten Lamongan. Kemudian kawan dari Sumeneb. Nah. Kemudian kawan dari Bondowoso. Nggak hadir, oke. Kawan dari Ngawi, Kabupaten Ngawi. Ada Kabupaten Ngawi?
Saya ucapkan terima kasih juga pada kawan-kawan yang hari dari Kota Malang. Ada Kota Malang. Kemudian Kota Surabaya. Mana Kota Surabaya? Kemudian Kota Madiun. Ada Kota Madiun? Kabupaten Madiun ada? Oke. Trenggalek. Ada Kabupaten Trenggalek? Oh, oke. Paling Allah telah menggariskan takdirnya kepada kita. Tadi saya bilang sama Bung Jazuli, harapan kami, setidak-tidaknya saya sebagai Presiden Partai Buruh, kepada Jawa Timur itu besar sekali. Pertama, anak muda. Ya. Kamu lihat Unidad Podemos. Unidad Podemos itu presiden di Spanyol. Itu 35 tahun. Jul berapa Jul? 40. Ya beda 5 tahun lah. Minimal Gubernur Jawa Timur insya Allah 2029 ya. 2029 persiapan. Unidad Podemos itu didirikan hanya 4 bulan. Jadi partai anak muda, tadi betul, muda, berani dan berbahaya. Kira-kira Doni banget itu mah. Ya, muda, berani dan berbahaya. Dan ujian banyak udah Setiap survei Unidad Podemos 0%. Setiap survei 0%. Tapi begitu hari H pemilu, Unidad Podemos melejit jadi nomor 1. Akhirnya Unidad Podemos 35 tahun didirikan hanya 4 bulan. Setiap lembaga survei begitu hari H, Unidad Podemos nomor 1. Saya ingat kejadian seorang teman kita namanya Obon Tabroni, orang FSPMI dari Kabupaten Bekasi. Hari ini anggota DPR RI,
suara terbanyak di Kabupaten Bekasi, mengalahkan tokoh-tokoh top. Waktu awal teman-teman UGM, anak-anak muda UGM melakukan survei, mereka ingin mencari calon alternatif ketika akan diadakan pemilihan Bupati Bekasi. Obon tuh sama-sama dengan saya kerjanya, tukang ngecat Obon tuh. Nggak ada yang kenal Obon. Itu aja saya paksa dia ikut serikat buruh. Saya cemplungin lah, istilah dia tuh dicemplungin. Setiap meeting, setiap rapat saya tinggal. Emang cara saya mendidik. Ya, Taman Mini 3 bulan Jazuli pinter tuh kan ada masjid Atin ya, di kantornya DPP. Kita taruh, lepas, belajar sendiri. Ada kasus ikut ke sana kemari. Obon tuh tukang ngecat. Ya paling berapa sih gajinya? Nggak seberapa gajinya. Paling banyak selalu gajinya hanya UMK Kota Bekasi waktu itu 68.000. Nggak ada yang kenal. Siapa yang melawan Tuhan? Siapa yang tahu tentang takdir Allah? Siapa yang bisa mengatakan ya mujib ya mukallabul qalub, wahai Allah, dia yang maha pembolak-balik hati manusia, ketika ia berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Ada. Karena dialah yang penguasa, zat yang menentukan segalanya. Dialah yang meninggikan derajat orang-orang yang di bawah, seperti dalam kasus Spanyol, Unidad Podemos. Siapa yang kenang seorang anak muda 35 tahun, kemudian dia memimpin negeri Spanyol. Partai yang nggak pernah disurvei itu ada angka-angka. Obon Saharat, seorang tukang ngecat. Namanya itu kita bikin dulu video front panel itu bagian depan video. Kalau Anda masih ingat video-video PHS beta ya kan, kemudian tuh masih ada. Nah itu Obon tukang ngecat. Nggak ada yang kenal. Di kota itulah lahir namanya seorang presiden Polandia pasca runtuhnya Uni Soviet, pasca runtuhnya komunis di beberapa belahan dunia. Gdansk, sebuah kota pelabuhan, namanya PT PAL ya, PT apa tuh? Dok kapal, dok dan galangan kapal, tukang ngelas. Siapa yang kenal Lech Walesa pada waktu itu? Gak ada. Siapa yang kenal Obon yang tukang ngecat di pabrik Panasonic? Gak ada. Siapa yang kenal itu 35 tahun usianya menjadi pemimpin Unidad Podemos? Siapa yang kenal Jazuli sekarang? Siapa yang kenal Doni? Ya kenal, paling Kadisnaker. Tapi rakyat Jawa Timur nggak kenal secara umum. Yang paling yang di lingkungan ini dan di seluruh anggota kita aja belum tentu kenal seorang Said Iqbal. Nggak ada. Tapi kalau Allah mengatakan ya mukallabul qalub, dia bolak-balik hati manusia, dia bolak-balik hati rakyat kecil itu, maka dia berkata kun, jadi maka jadilah. Obon begitu dia masuk dalam pemilihan DPR RI, mengalahkan seorang Rieke Diah Pitaloka. Siapa yang nggak kenal Rieke si Oneng Diah Pitaloka itu? Siapa yang nggak kenal namanya Saan Mustafa? Di TV muncul sebagai tokoh anggota DPR dari Demokrat. Siapa yang nggak kenal namanya Deddy Mulyadi, bupati 3 kali di Purwakarta, bahkan kalau nggak ada aturan baru dia bisa 4 kali jadi ketua DPD Jawa Barat untuk Partai Golkar. Siapa? Dilantakan oleh Allah itu dengan kun fayakunnya Obon jadi nomor 1. Dan kalau hari ini dilakukan pilkada di Kabupaten Bekasi, Obon nomor 1. Kapal memimpin Polandia. Seorang anak muda usia 35 memimpin negara Spanyol. Hari ini kau persaksikan muka-mukamu yang tadi kau sebut itu. Semua anak muda, yang perempuan, yang laki, memelas. Dari mana? Dari mana? Gresik. Namanya siapa? Siapa? Maskur. Coba tanya ojol di Gresik, nggak kenal namanya Maskur. Tanya ibu pedagang sayur di pasar, nggak kenal sama Maskur. Tapi kalau Allah berkata dengan kun fayakun, kamu terus berjuang buat orang kecil, kamu dedikasikan segenap hati dan jiwamu dan pikiranmu untuk orang-orang kecil, kamu gunakan kekuatan-kekuatan yang ada dengan partai buruhmu, apa yang tidak mungkin dengan kehendak Tuhan? Bukan buta dan tuli, dia pasti maha mengetahui. Sekarang sederhana saudara, ini maaf ya, seorang Jazuli PHK-wan, gaji juga pas-pasan ya, dia agak ganteng dikit lah dibanding
Lebih gagah Apin dibandingin Jazuli. Kamu, maaf. Secara finansial kamu yang jadi pemimpin partai buruh. Aktivis-aktivis gerakan tadi, maaf sekali lagi. Akal sehat saya dan akal sehat orang banyak, nggak mungkin kamu bisa mimpin partai. Tadi Jazuli, Ardian, Apik, dan Apin menjelaskan. Ada yang 2000 KTA, ada yang 4000 KTA, ada yang sudah ada uang Pokemon 1 miliar di kantong. 2M. Makasih Mon. Makasih Mon. Secara akal sehat, akal apapun rasionalitas yang digunakan, kerja kamu nggak mungkin partai itu. Pertanyaannya sederhana. Kalau begitu ketika kamu bermunajat, jadikan aku menjadi pemimpin di tengah kekuranganku tentang ekonomi, di tengah kekurangan tentang jaringan-jaringan yang bisa aku buat, di tengah kekuranganku yang mungkin tidak ada satu manusia pun yang kenal pada diriku. Wahai Allah, mengapa kau jadikan aku pemimpin, ketua sebuah partai orang miskin? Pemimpin di Gresik, kamu pemimpin di Lumajang, kamu pemimpin di Banyuwangi. Kenapa? Tidak mungkin Allah itu ada maksud dan tujuan ketika dia memberikan sebuah keputusan-keputusan. Ketika dia menjatuhkan apa yang menjadi keputusan dan kehendaknya, tidak mungkin Allah itu tidak ada maksud. Dulu ketika saya ikut di tahun 2009 maju dari salah satu partai, diminta oleh anggota SPMI di Kepulauan Riau sana, basisnya Batam, maju DPR. Kalah, tapi sebenarnya pengumuman di satu surat kabar nama saya udah diumumkan menang. Tapi partai itu mencuri suara saya karena saingan saya dari partai itu pendiri utama partai. Nggak mungkin masa dikalahin seorang Iqbal, anak ingusan, belum dikenal orang, bukan siapa-siapa. Tapi Batam tuh basisnya kuat. Dulu Batam tuh kuat sebelum sekarang hancur ya. Saya turun dari dormitory 11 lantai pakai tangga tuh. Dia kan dormitory semua. Itu kekuatan buruh tuh di sini Batam. Turun naik sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Batam Pos sudah mengumumkan nomor satu Nani dari Demokrat, nomor 2 yang udah meninggal Hari Azhar, mantan ketua BPK dari Golkar, nomor 3 Said Iqbal dari partai tertentu itu. Tapi partai tertentu itu tidak rela kan, masa pendiri partainya karena anak ingusan, katanya suaranya dicuri, ya Batam Pos akhirnya meralat berita itu. Oke, kita lupakan itu. Kenapa kamu dipilih oleh Tuhan? Sama seperti saya. Semua teman-teman Kepulauan Riau, terutama Batam basisnya buruh, menyesalkan kenapa Bung Iqbal bisa kalah nih. Kita udah habis-habisan koran. Kenapa nih? Saya juga pikir kenapa ya. Tapi ya udah, saya diam. Kan itu sebuah proses saja bagi saya dan itu pembelajaran. Lama-lama ketika 2010 kita membantu KAJS, baru saya mengerti kenapa Tuhan bikin saya kalah. Saya ini bukan aktivis. Saya bukan orang yang giat berorganisasi di kampus. Pulang kampus membuat yayasan sosial dan keagamaan. Jadi anak-anak orang nggak mampu kita didik bimbingan belajar, rata-rata memang lulus ke UI, lulus ke IPB, ke ITB. Kok tiba-tiba saya bertanya, kok bisa menjadi calon anggota masuk ke dalam politik praktis jadi calon anggota DPR? Dan kenapa tahun 2006 kok saya jadi presidennya SPMI? Saya selalu bertanya-tanya itu. Apa maksud Tuhan dari semua ini? Seorang Said Iqbal yang orangnya biasa-biasa, nggak dikenal, sampai hari ini pun biasa-biasa aja. Apa maksud Tuhan, maksud Allah? Baru saya ngerti. Andalkan saya menang jadi anggota DPR, nggak mungkin ada BPJS. Nggak mungkin. Bukan saya sombong. Dengan izin Tuhan lah, ternyata Tuhan mau naruh. Saya ajak semua kawan-kawan, Ardian, Doni nih, siapa nih, Jazuli, Apin, dan akhirnya kita berkhidmat. Nggak ada lagi orang yang ditolak berobat di rumah sakit. Tuhan punya maksud. Tidak mungkin dalam hidup kita Allah itu memberikan sesuatu,
Apalagi yang tertinggi, salah satu kelompok golongan kata Rasul, dan saya yakin agama manapun mengajarkan tentang ini, salah satu yang pertama akan masuk bersama para nabi dan rasul-rasul itu, Allah mengatakan mereka ada yang disebut pemimpin yang adil. Jadi konsep kepemimpinan atau imamah itu dalam agama yang saya pahami, saya yakin agama manapun hampir sama konsep ini tentang kepemimpinan. Kalau kamu udah ditunjuk Tuhan, kalau kamu sudah diberi amanah oleh Allah, pasti ada maksud. Tidak mungkin tidak. Seorang Said Iqbal Allah angkat melalui kepemilihan kepercayaan dari anggota-anggota SPMI, jadi presiden SPMI, lahir BPJ. Ketika Omnibus Law, saya orang pertama terpukul, hampir saya mau mundur dari serikat, merasa gagal. Waktu terpukul sekali, berbagai cara udah kita lakukan. Bahkan kita mengumumkan mogok nasional. Kamu tahu itu, saya umumin pakai didorong ke sungai. Itu dulu pernah di Surabaya, Patriono namanya. Jadi ada dua tokoh di Jawa Timur itu, pertama Nganjuk. Kamu Nganjuk di mana? Mana Nganjuk? Ya, Marsina. Itu Marsina sampai maaf ya, vaginanya itu ditusuk sama besi, tembus. Kan jahanam bener, saking jahatnya itu orang. Dan Marsina siapa sih? Buruh biasa. Satu lagi namanya Patriono. Patriono itu ketua LBH-nya Jawa Timur. Jadi dia dibunuhnya itu, dia pulang pakai mobil Honda Civic. Honda Civic kalau Anda tahu mungkin tahun 80-an, itu ditabrak mobilnya, diceburin ke sungai Berantas. Mati dia, mobilnya tenggelam. Nah itu skenario itu mau dikasih ke saya, dikasih tahu saya. Nih filmnya. Nah dua orang, apa tuh saya mau banyak cara. Yang itu sampai omnibus saya udah, ya Allah mungkin ini akhir dari sebuah perjalanan tentang hidup hambamu ini. Biarlah kegagalan udah selesailah. Tapi lagi-lagi Allah punya maksud dan tujuan. Apalagi saya juga ditinggal istri, ditinggal orang tua, ayah saya, ibu saya lebih dahulu. Jadi kepukul banget lah, bener-bener kepukul pada titik nadir sebenarnya. Sebagai manusia biasa nyerah juga akhirnya. Anda kalau di SPB tahu saya orang yang pernah nyerah. Pokoknya kalau belum menang, pejuang itu titik nadi terakhir udah putus, nyawa diangkat sama Tuhan, di situ kamu berhenti berjuang. Itu pejuang. Beda dengan pemimpin. Kalau pemimpin gaji udah nggak habis, nggak jadi lagi. Ya kan? Duit kagak ada lagi nih, dipecat, ditinggal istri, ya udah nggak jadi. Kalau pejuang enggak. Sampai nadi udah putus, tarikan leher udah di ujung ubun-ubun ini oleh malaikat Israel, baru di situ kamu berhenti berjuang. Itu pejuang. Pada titik nadi, lagi-lagi saya baru mengerti belakangan. Kalau andaikan udah nggak hidup partai ini, 2010 itu udah ditinggal orang, kalah terus, disebutnya partai 0, boro-boro 1%, 0, kekuatanmu adalah penentu, jumlahmu bisa merubah negeri Republik Indonesia yang kita cintai, tapi kenapa kau tetap miskin? BPS menyebut 56,4 juta itu buruh formal. Buruh formal itu artinya buruh yang bekerja. Ada di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, di jasa-jasa perdagangan dan sebagainya. Itu jumlahnya kata BPS 56,4 juta orang. Kalau punya jam sostek ngitungnya 1 istri 1 anak, pengalinya 1,4, koefisien pengali 1,4, maka jumlah buruh dan keluarganya adalah 70 juta orang. Saya ulangi, menurut BPS jumlah buruh dan keluarganya itu 70 juta orang. Baru yang formal, yang bekerja di pabrik, yang bekerja di perusahaan, yang bekerja di tempat-tempat yang formal. 70 juta orang. Menurut catatan KPU, Komisi Pemilihan Umum, jumlah suara sah 2019, jumlah suara sah 2019 itu adalah 139, sekian titik-titik juta. Kalau dibulatkan 140 juta. Jumlah pemilih yang akan menentukan presiden, yang akan menentukan wali kota, yang akan menentukan DPR RI, yang akan menentukan DPRD provinsi kabupaten, secara nasional jumlahnya 140 juta. Tadi saya sebut buruh dan keluarga, jumlahnya berapa? Berarti berapa persen? Kenapa kamu tetap miskin? Kenapa upahmu tetap murah?
kau dikendalikan oleh yang 3%. Itu kenapa Unidad Podemos dia turun ke jalan total ketika terjadi krisis tahun 2008 di Spanyol. Seorang anak muda berkuncir, bercelana jeans, dia berpidato di tengah lapangan Madrid. Dia katakan, bersama kita bisa. Suara kita berbilang banyak. Suara kita menentukan siapa yang bisa jadi presiden Spanyol. Maka tentukan hari ini, no or never. Menang. Saudara. Tapi anakmu circle of poverty, lingkaran kemiskinan. Karena kau seorang ibu misal buruh, apakah anakmu tidak boleh mendapatkan sekolah terbaik? Kau pergi ke UNER, Airlangga, pergi ke ITS, pergi ke lapangan-lapangan tempat parkir, mobil semua. Sekolah-sekolah terbaik hanya untuk anak-anak kelas menengah atas. Petani-petani ada Bung Iqbal yang sekolah bagus, iya 1%, 99% anak-anak orang kaya. Kau pergi ke luar negeri, pernah ke luar negeri nggak Pak? Nah itu persoalannya. Belum. Alhamdulillah sudah. Oh. Ke Timor Leste juga ke luar negeri. Ya ke Timor. Nyebrang ya. Kau lihat sekarang. Sekolah-sekolah di luar negeri itu anak-anak orang kaya. Ketika mereka pulang, mereka kuasain parlemen dan mereka kuasai bisnis. Mereka menjadi circle of rich. Lingkaran orang kaya. Kamu circle of poverty, lingkaran orang miskin. Tapi Podemos mengatakan, kami kerja di Volkswagen, pabrik mobil. Dia marah, kan saya pernah cerita, ini apa-apa nih? Kok setiap gue nerima gaji, gak cukup gaji gue. Bayar cicilan motor, bayar cicilan mobil, bayar cicilan rumah. Mobil enggak lah ya, bayar cicilan motor, bayar cicilan rumah. Untuk sekolah anak, kata Lula gak ada yang disimpan. Sampai nanti saya umur 60, kata Lula, di sana kan 60 pensiunnya. Berarti saya tetap miskin dong. 60 saya gak punya penghasilan dong. Ini yang udah saya kredit ini kan muka lu muka kredit semua. Coba ada yang nggak kredit? Ada nggak yang nggak kredit? Motor kredit kan? Coba periksa dompet masing-masing. Paling nggak lebih dari 100.000. Makasih Mon. Terserah kita. Bilangan kita tuh banyak saudara. Hanya karena hanya karena kita sesama NU, hanya kita sesama Muhammadiyah, hanya kita orang tua kita seorang PNI, maka kita ikut. Terus kita tetap miskin. Dan elit-elit itu tetap kaya. Anak seorang petinggi partai A nanti turun-temurun menguasai partai A yang dimiliki bapaknya. Pulang dari luar negeri, seorang anak datang ke sini meneruskan bisnisnya. Terus kapan dapat kesempatan orang-orang miskin bisnis? Bukan berarti kamu nggak bisa bisnis. Kalau Anda dikasih kesempatan pinjam uang bank seperti maaf orang-orang yang pinjam uang itu, terutama orang-orang Cina pinjam uang itu dengan mudah nggak pakai agunan, mungkin kita bisa berbisnis. Ini tentang masalah kesempatan. Kesempatan itu hanya diraih oleh kekuasaan. Siapa yang berkuasa, dia yang menentukan kesempatan. Saudara, kita hidupkan kembali partai ini sampailah di penghujung waktu. Saya berkeyakinan kenapa Allah pilih kamu orang-orang yang terpinggirkan ini, orang-orang yang secara finansial sesungguhnya nggak punya kekuatan, orang-orang yang sebenarnya sudah tidak diperhitungkan lagi, tapi kamu atas izin Allah, itu izin di Lamongan dan sebagainya itu, Gresik, Surabaya, Ngawi, nggak mungkin kalau tidak ada kuasa Tuhan. Saya berkeyakinan Lula menang di 3 kali putaran pemilu. Pemilu pertama kalah Lula dengan MST organisasi petani. Pemilu kedua kalah, tapi naik suaranya. Pemilu ketiga juga kalah, suaranya naik. Dia kampanye aja, upah layak, jaminan pupuk, jaminan tanah, redistribusi tanah, nelayan harus dapat solar. Pokoknya kita ngomong itu aja. Ada partai yang ngomongin upah? Tunjukin satu partai. Ada nggak partai ngomong partai?
DPR nungguin upah, gajian. Karena dia gajinya udah gede, maka dia nggak mau berjuang. Ada yang datang ke kamu ketika satu pabrik di PHK besar-besaran, kemudian partai itu datang, saudara-saudara, saya akan perjuangan pesangonmu, kami akan panggil sebagai DPRD, pengusaha dengan harapan saudara. Tunjukkan satu partai, ada. Kamu cari. Kenapa mereka nggak mau lakukan? Ada datang ke petani ketika impor garam merajalela tadi yang cerita di Madura. Yang bikin hancur itu adalah impor. Garam diimpor. Ya karena itu air laut Madura udah tidak asin lagi. Kurang ajar itu orang. Kalau ada orang kalau dia ngomongnya di Madura, putus tuh lehernya udah. Jahat bener itu orang. Siapa tuh Jul yang ngomong Jul? Kalau kita menang kita cari itu orang. Saya kaget juga itu, Gus. Apa itu ngomong Madura udah nggak asin? Kurang ajar itu orang. Kalau kita menang kita penjaranya. Nah, kurang ajar ya. Itu karena garam impor. Ada partai yang kemudian datang ke Madura itu mengatakan bahwa Madura adalah negeri penghasil garam. Dulu kita belajar SD, ini Ibu Budi, ini Bapak Bubi. Namanya si Badu, ada nggak kayak gitu? Ingat nggak? Ya. Kalau yang muda-muda udah nggak ingat kali Pokemon ya. Kita ingatkan siapa penghasil garam terbaik di Indonesia? Madura. Hari ini air lautnya nggak asin, kurang. Padi udah mau masa panen, impor datang, ya hancur. Saya pergi baru dari Riau kemarin. Harga tandan TBS, satu tandan sawit, dibandingkan harga produksi mereka, ada pupuknya, ada apa perawatan, itu lebih mahal biaya produksinya itu. Harga tandan dibakar. Daripada saya jual rugi, udah saya jual saya tambah ongkos. Terbesar di dunia itu Indonesia. Malaysia itu nomor 2. Sekarang penentu harga sawit Malaysia. Kenapa? Karena para produsen-produsen sawit jualnya ke Malaysia. Kan jahat. Sama jahatnya dengan garam. Garam di negara kepulauan 70% kita adalah laut. Masa ekspor garam? Impor garam. Jahat benar. Tanah surga, the land of heaven di Indonesia, kalau ditanam, plek, itu apa aja tumbuh. Tunjukkan pada saya satu negara, semua tumbuhan itu ada. Apa aja, mau bawa singkong, tumbuh. Mau ambil daun jambu, tumbuh. Mau ambil singkong, rambutan, tumbuh. Itu tumbuh. Negara lain dia berdasarkan musim. Kurma aja tumbuh. Tapi impor hanya stok nasional, pente. Karena kalau dia mengambil hasani, apakah palawija, apakah beras, dia nggak bisa ada komisi, nggak bisa. Tapi kalau dia impor, dia bisa ambil komisi. Misal satu, suara saya nggak kedengeran, dengeran ya. 1 kilogram dapat sekian persen. Minyak bumi, kalau kamu pergi ke Sumatera Selatan, kamu pergi ke Natuna, kamu pergi ke Aceh, kamu pergi ke sebagian Sulawesi, itu setiap pijakan itu isinya minyak. Tapi jahatnya diimpor. Karena kalau impor tuh ada fee. Misal ginilah, kamu jualin tanahnya Bung Jazuli, kan kamu dapat komisi. Tapi kalau Bung Jazuli jual langsung, nggak perlu komisi. Tapi karena ada Pokemon, komisinya lebih mahal daripada untungnya gitu. Ya kan, Mon? Iya, kata dia tuh, karena dia udah pernah jualan tanah, ada komisi. Sama, kalau dia impor, dia komisi. Jahat nggak? Makanya Partai Buruh anti impor. Nggak akan mati ini negeri, mau diembargo seluruh dunia. Iran aja udah diembargo oleh seluruh dunia itu 20 tahun. Tetap Iran bertahan. Indonesia diembargo, saya yakin lebih kaya. Karena orang Indonesia makin dibikin susah, makin kerja keras. Makanya orang Indonesia jangan dibikin kaya, miskinin aja terus. Karena kalau dibikin kaya, dia males. Nah, kalau miskin kan kerja keras, ini nggak bercanda ya, tapi ini jahat. Budaya feodal. Oleh karena itu saudara, pasti Tuhan, pasti Allah itu punya maksud.
Kenapa kamu yang dipilih? Saya berkeyakinan karena Allah ingin merubah orang-orang kecil. Masa orang kaya terus yang berkuasa? Masa oligarki kekuasaan? Mereka bikin omnibus law dan tanpa klaster ketenaga kerjaan udah cukup. Investasi pasti masuk. Saking rakusnya, saking greedy-nya dan serakahnya mereka, yang tulangnya pun mereka mau ambil dan mereka makan. Yaitu keluarlah klaster ketenaga kerjaan. Bagaimana mungkin negara melegalisasi modern slavery? Di dunia itu terkenal modern slavery, perbudakan modern. Apa itu Iqbal? Outsourcing. Outsourcing dalam omnibus law, seluruh jenis pekerjaan boleh di outsourcing. Dalam satu perusahaan gudang garam misal, boleh 99% outsourcing. Kerja sama agen, tapi kamu kerja sama perusahaan tertentu melalui agen. Kamu nggak punya hubungan kerja. Di PHK kapan saja. Jaminan pensiun nggak ada. Upah selalu upah minimum. Bahkan tadi di Kediri katanya di bawah upah minimum. Dan outsourcing pasti takut karena dia takut. Bilang aku 70 juta, tapi kau dikendalikan. Saudara, saya mau ingatin kita semua. Mari kita bangkit bersama. Inilah tahun di mana Allah memberikan kesempatan pada kita. Ya mukallabul qulub, ya mujibas sa'ilin. Wahai Allah, Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia yang Maha Penentu. Dia yang membolak-balik hati manusia. Dia yang menentukan garis tangan tentang takdir. Kau ditakdirkan Partai Buruh akan menang ikut di tahun 2024. Kamu anak-anak muda, walaupun masih ada orang tua satu, jiwanya muda lah pokoknya. Ya, kita kategorikan jiwanya muda. Pengecualian. Ya. Kau anak-anak muda yang hadir hari ini, ishadu, kau persaksikan, kau dilahirkan dari orang-orang kecil, kau dilahirkan dari seorang juru parkir jadi Partai Buruh, dari seorang pedagang kecil jadi Partai Buruh, dari pengangguran kayak Doni jadi Partai Buruh, dari kamu yang buru-buru upahnya nggak cukup jadi Partai Buruh. Ishadu, kau akan memenangkan pertarungan di 2020. Tidak butuh kemungkinan Jazuli bisa gubernur 2024. Saya bilang tadi Pak Juli, semua kabupaten kota nih ya, target semua kabupaten kota minimal satu kursi. Apa-apa, berarti 32 ya, 32 kabupaten punya 32 DPRD. Oh keren. Dulu saya ingat benar Partai Keadilan di Kabupaten Bekasi namanya Pak Saadudin, cuma satu kursi Partai Keadilan yang sekarang namanya Partai Keadilan Sejahtera. Saya ingat benar satu, tapi yang namanya Saadudin masih muda waktu itu, berani dari Kampung Gabus. Kampung Gabus itu di Bekasi terkenal kampung preman, kampung jagoan. Dia jadi itu dari PK, Partai Keadilan. Wah, setiap ada aksi buruh dia ikut, setiap buruh di PH datang. Misal ada penangkapan petani, Jazuli, anggota DPR RI, datang ke dapilmu, walaupun bukan dapil, datang. Jadikan kamu sebagai apa itu, penjamin. Kalau nggak bisa, kamu aja buruh, berdiri di depan gerbang Polres. Berdiri aja, saya anggota DPR RI, pidato aja terus. Bung, dia kan sorot. Gila Partai Buruh, nekat, gila-gilaan. Kayak begitu, kita bikin nanti. Bisa kamu jadi anggota DPRD, Mbak. DPRD. Bisa jadi wakil 2000, nanti 2029 jual naik. Waduh Bung, ya Allah. Berapa kursi DPRD provinsi? Berapa? Berapa sekarang? 100. Ada kali minimal. Kalau DKI aja 100, 14. Kamu punya satu fraksi 2029, satu fraksi DPRD provinsi. Waduh Bung, ada aksi, kita perintahkan sama Bung Jazuli, anggota DPRD provinsi, temuin pendemo. Walaupun pendemo cuma 5, kita punya 14, banyakkan kita 14 sama yang 5 itu. Gak apa-apa, tanyain ada apa, lesehan, duduk. Pokoknya kita bikin gaya-gaya rakyat. Emang ini republik milik orang kaya aja? Emang kau pikir ini republik milik oligarki aja? Memang kau pikir republik ini hanya milik para petinggi-petinggi dan elit-elit? No! Kita mau rubah itu. Dan Partai Buruh adalah jawaban terhadap itu. Itu yang kita mau bikin gaya. Nanti di parlemen, saya perintahkan, misal ketua
fraksinya Bung Ferry misal, atau Bung Ridan, Ferry, itu omnibus law. Pokoknya apa-apa interupsi, sidang nggak jalan-jalan kan, interupsi. Loh, itu strategi. Pokoknya yang tidak mungkin menjadi mungkin sama kita. Loh, ya harus begitu, Bung. Kalau nggak, rakyat itu merasa nggak ada yang lindungin dia. Kamu nggak usah menangin dia aja, kamu datang, kamu cium tangannya bapak-bapak, kakek-kakek petani yang datang, nenek-nenek itu, atau ketika mereka tanahnya dirampas lagi berhadapan aparat, kamu berdiri aja, itu bagi dia udah pembelaan, dan kamu di hati dia. Itu yang Allah bilang, ya mukallabul qalub, wahai Allah, dialah yang maha pembolak-balik hati manusia. Allah tidak akan bolak-balik hati manusia yang cinta kepada kita kalau kita juga hatinya nggak kita taruh sama orang lain. Saya minta kalau partai ini menang, kalau Allah takdirkan partai ini berkuasa, Allah takdirkan partai ini lolos verifikasi, Tuhan kehendaki partai ini lolos parliamentary threshold, izhadu, kau persaksikan, taruh hatimu di rakyat, taruh hatimu tukang becak, taruh hatimu di buru-buru pabrik, buru-buru perempuan itu yang susah, taruh hatimu di nelayan-nelayan yang melaut itu begitu susahnya, taruh hatimu di petani-petani garap. Partai ini udah lolos, Allah ambil umur saya pun saya udah ikhlas. Saya berdoa sama Allah setiap, ini bukan ria ya, berbagi saja, iktibar. Saya itu kalau habis sholat subuh, itulah doa mustajabah yang saya yakini. Saya itu kalau habis subuh kan pasti jam 5-an, jam 5 sampai jam 6, 1 jam saya itu nggak pulang masjid. Paling terakhir nutup pintu masjid sama gembok. Ya kalau ada uang yang tercecer lumayan juga kan, siapa tahu ada uang tercecer gitu kan, nggak bercanda. Itu satu selalu saya minta, Allah buka bolak-balik hati manusia. Dari mana Anda bisa di Jember 4.000? Dari mana? Sudah lolos. Itu udah verifikasi internal. Oh, ketat bangsa itu lebih dari pemilu. Katim khusus kita, kepala tim khusus kan, ada pernah tahu kan Bang Said kan? Oh, itu alokasi kemudian. Itu adik saya memang. Tadinya sekjen PKPI, saya rayu-rayu dia, ayo keluar di PKPI, ini gajinya gede kan, lumayan. Terus di partai buruh gimana Bang? Ya bismillahirrahmanirrahim saya bilang. Dan pemerintah, tok 3 juta untuk biaya 1 tahun untuk subsidi macam-macam lah, PKH, subsidi upah, subsidi macam-macam. Korupsinya gampang nggak? Dibikin 2 juta. Emangnya kamu nyari-nyari 2 juta siapa aja? Nggak mungkin. Emangnya nyari, bikin 2 juta. Dia menurut indeks korupsinya, saya bukan orangnya ya, yang bekerja di situ. Lagi tren. Haji, wah haji paling banyak itu korupsinya haji. Paling mahal kan haji kita. Udah kita nggak usah ke sana. Oleh karena itu, kalau kamu punya satu praksi 2029 Jul, nanti setiap kabupaten kota, Afin, kalau udah 2029 satu fraksi, Jazuli harus maju gubernur. Harus ketua partai buruh maju gubernur. Jangan takut. Siapa yang menduga Obon? Siapa yang menduga Lula da Silva? Siapa yang menduga Unidad Podemos tadi? Kamu yang ada di kabupaten kota, mantan TKI, jadi bupati, minimal wakil bupati Nganjuk. Kenapa? Karena saya ingin membela, jangan ada Marsina lagi. Kamu yang di Lumajang, kamu yang di mana? Dari mana? Trenggalek. Kalau 2029 kamu dapat satu fraksi, maju. Ya berkoalisi lah sama PKB atau apa. Minimal bupati atau wakil, wali kota atau wakil, gubernur atau wakil. Tapi ketika kamu berkuasa, saya ingetin sama kamu, selama napas saya masih ada, jangan kau sakiti hati rakyat. Sekali kamu sakiti rakyat, saya kejam, potong. Nggak ada kompromi saya. Kalau Anda di SPMI, SKSP tahu gaya saya. Nggak ada saya kompromi. Mudah-mudahan Allah jaga terus ya hati saya, hati kita semua. Hati kita semua. Hati kita tetap kita tahu. Periksa track record saya dari 92 sampai 2022, 30 tahun. Ada yang berubah nggak? Satu kata aja yang berubah. Kamu periksa. Kan orang pas bilang sama aja, nggak ada bedanya, boleh. Kamu boleh periksa, ketik Jazuli di Google, Ardrian Google misal, atau Apin di Google, Anda bisa lihat track record. Nggak pernah kita menggadai.
hak-hak rakyat dan hak-hak buruh. Bahkan kita berkalang tanah, berkalang nyawa untuk membela itu. Kalau kita punya kekuasaan, kamu punya satu fraksi, Bung, kita luluh lantakan di Jawa Timur. Luluh lantakan untuk kebaikan ya. Kita akan dengarkan suara rakyat. Di mana ada penggusuran, kita hadir. Di mana ada buruh di PHK, kita hadir. Di mana ada kenaikan upah, buruh belum datang aksi, kita udah menunggu menyambut. Kenapa ya? Di DPR RI itu saya bilang tadi, model omnibus law, kita walkout. Saya nanti akan bikin partai walkout namanya. Nggak setuju, walkout. Nggak setuju, walkout. Biarin aja. Itu hak kita kok. Terus setelah kita walkout, kita akan ajak beberapa, kan di DPR ada orang baik juga, walaupun partai kurang, mungkin. Ajak hak interpelasi. Misal kita bikin, kenapa omnibus law? Hak interpelasi, presiden bisa kita panggil. Oh, itu panggung. Media akan sorot Pokemon. Wah, ini Pokemon. Dia kan naik sama si Doni, nggak usah banyak. Pokemon sama Doni yang ikut rapat. Meja itu ditendang-tendangin dan dia berdiri di meja. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nggak boleh, ada yang mengusir. Itu di Taiwan. Nah, itu ekstrimnya. Yang ekstrim. Kalau kita udah nggak punya pikiran lagi, dia udah kurang ajar, bener kita ajak ngomong, udah ekstrim aja. Ekstrim tapi nggak boleh memukul orang, nggak boleh ngerusak, nggak boleh ekstrim. Itu ekstrim tadi, misal ada penggusuran, berdiri aja. Masa anggota DPR digusur? Nggak mungkin. Paling digotong-gotong, ntar kita teriak-teriak biar disorotkan. Wah, padahal ntar makin terkenal ya kan. Pokemon terkenal, abis itu jadi bupati. Terkenal. Itu cara. Bener, Bung. Hati kita harus diraya. Saudara, ishadu, kau persaksikan apapun agamamu, Tuhan telah memilihmu jalan di mana fa'inna ma'al usri yusra, inna Allah beri kemudahan. Tuhan berjanji 2 kali terhadap kesulitan yang kita hadapi. Saya tahu kamu sulit, uang kamu gunakan uang sendiri. Lelahmu menjadi lilahmu lah. Capekmu dan letihmu menjadi pemompa darah-darah para pejuang-pejuang orang-orang miskin yang terpinggirkan dan termarginalkan. Ibu-ibu jamu gendong yang tak pernah mendapatkan penghasilan yang layak. Tukang beca, tukang ojol, supir angkot. Kan gampang, Bung. Mereka itu yang supir angkot kita kasih 1 juta. Kling 1 juta. Apa yang salah? Apa yang salah kita kasih uang 1 juta buat rakyat sendiri? Daripada lo makan serakah, rakus lo, koruptor. Takut, Bung, kita gituin, Bung. Oke, kita buka-bukaan partai, gituin aja ntar di DPR. Buka ya, Anda ngambil anggaran APBN berapa? Udahlah Pak, partai buruh udah oke, kita setuju, jangan dibuka ya. Oh, udah ambil lah dah. Bung, bisa begitu ekstrim. Oh, kalau saya gila saya. Kalau partai kita masuk DPR, saya gila. Gila untuk rakyat ya. Gua buka. Lo ngambil uang berapa? Di dalam rapat anggaran Anda minta bagian berapa? Ngeri, Bung. Udah, yang penting diem-diem aja lah, cincai. Iya, cincai, pokoknya buat rakyat, gua minta segini, 300 triliun. Enak gak rakyat? Kan bukan buat gua, kan bukan partai buruh, kan bukan buat Anda. Saya mau kasih rakyat, uangnya juga bukan ke kita kok. Negara langsung transfer ke ATM rakyat. Apa yang salah? Daripada BLT lo korupsi kemana-mana. Bansos, lo korupsi. Cuman kan tenang dia hidupnya. Oh iya, saya dapat 1 juta. Iya kan, Mon? Orang-orang, ibu-ibu yang, Bung, kalau Anda pergi ke Jazuli kan udah pergi tuh keliling-keliling, Apin, semua Afik. Partaimu partai dari mana? Maaf, bukan kita ingin menghina partai lain. Enggak ada niat. Kenapa tetap miskin? Daerah yang begitu kaya, gas ada di mana? Ponorogo. Bojonegoro. Ada. Yang mau jadi manis itu lagi nanti itu udah nggak asin. Bung, rubah negeri ini, Bung, ayo. Bahagia abang, kan dia kan kalau di assalamualaikum, hormat abang, bahagia abang, orangnya halus-halus. Naik gunung, turun gunung, naik gunung satu lagi, turun gunung, nah itu baru tolikara. Dan itu darat, kalau naik pesawat kamu, pokoknya sepanjang perjalanan harus berdoa, karena itu oleng terus pesawat. Itu di Papua, waduh, tapi top. Saya dulu pertama mendirikan partai buruh, saya bilang, apa mungkin saya dikasih kepercayaan sama kamu semua, diberi amanah dengan izin Allah ini, akan mungkin bisa partai buruh. Lo lihat Papua, siapa yang mau bisa bangun Papua itu? Duit kagak ada. Kita nggak punya orang, siapa? Ya dengan kekuatan doa. Benar, itu kekuatan. Tiba-tiba muncullah seorang Ramses, dia pendeta.
pendeta di Jayapura dan dia kepala suku Valley, kepala suku terbesar di Jayapura. Insya Allah dia akan, kalau Partai Buruh lolos, insya Allah lolos ya Partai Buruh, amin. Itu dia akan jadi wali kota Jayapura. Tujuh. Dia pendeta, dia pendeta. Ya, nah ini Tolikara nih. Tadi hilang. Nih Tolikara. Tuh kamu lihat ya. Itu kandang babi tuh. Itu yang biru kandang babi tuh. Ya, itu yang dijadiin kantornya Partai Buruh. Gimana saya? Kan dia, abang, kita malu dengan abang. Kamu salah. Saya bangga dengan kamu. Allah kasih kesempatan saya bersama kamu membangun ini partai. Hati saya adalah hati kamu. Saya pelayan kamu dan saya bangga dengan kamu. Tuh. Ada yang pakai koteka tuh kalau nggak salah satu orang. Apa di sini ada yang pakai koteka? Ada nggak yang pakai koteka? Lu lihat tuh saking miskinnya. Itu kayu tuh. Dia bikin buat pasang itu apa tanda banner Partai Buruh. Partai ini adalah partai orang miskin. Mereka tulis itu. Berkantor di gubuk yang reot, diurus petani dan buruh rendahan, beranggotakan rakyat jelata. Tetapi kami tidak kecil hati. Kami yakin, kami optimis, kami militan, kami akan menang sebagai partai. Tolikara tuh. Ini saya dikirim ya. Kamu lihat tuh. Saudara-saudara kita, subhanallah. Ini jauh, Bung. Dan Tolikara itu waktu itu terkenal apa tuh? Waktu itu pertikaian antara gereja dan masjid yang dibakar-bakar itu. Bung, kalau kamu ke Papua dan Papua Barat, mereka kawan-kawan Partai Buruh kalau mau bikin, misal mereka ke Enduga atau Kogia. Takdir Allah dengan kun fayakunnya, saya berani bertaruh partai ini nggak akan lolos. Papua dan Papua Barat tuh perang dulu. Bang John Aounsi itu kalau ke Duigai, itu dia tunggu perang dulu. Dia telepon saya biasanya. Abang Presiden, kan bahasa itu harus hormat Abang John. Ada apa? Ini perang sedang berlangsung. Jadi KTP belum bisa beta kirim dulu Abang Presiden. Ini masih perang kata dia. Kan saya suka marah-marah. Mana KTP? Abang Presiden ini bukan tanah Jawa. Ini tanah yang lagi perang. Jadi saya tunggu perang dulu. Baru saya datang ke orang-orang itu minta KTP. Kalau bukan Tuhan yang gerak, siapa akan bisa? Kamu tahu nggak? Kamu masih kalah, Jul. Walaupun Papua itu juga 29, Jul. Walaupun jauh semua, Jul. KTP-nya oke. Saya bingung. Saya tanya sama Abang Ramses, Abang cari KTP dari mana? Gampang, Abang Presiden. Saya kepala suku, saya pendeta. Habis dari gereja, saya minta aja KTP-nya satu-satu. Pakai ini kan telepon. Sana, ada siapa itu namanya itu? Waduh, di partai bener ya, Bung. Harus berdoalah pada Allah. Minta sama Tuhan harus jadi. Apalagi di NTT, satu kecamatan ke kecamatan 18 jam pakai kapal motor. Itu pun kalau ada buaya, minggir dulu kapalnya. Bener. Kalau ada buaya, minggir dulu. Buaya lewat, jalan lagi tuh kapal motor. Bener, saya nggak bohong. Ini cerita-cerita yang benar-benar fakta. Itu namanya anak petani miskin. Dia adalah ketua Partai Buruh Kota Dunia. Kita hanya di bawah Inggris dan Prancis. Makanya kita sekarang negara Indonesia bangga jadi tuan rumah G20. G20 itu G20, itu artinya 20 negara terkaya di muka bumi. Dan Indonesia salah satunya. Begitu saya turun cerita-cerita itu. Begitu saya turun dari satu desa ke desa. Dari satu distrik ke distrik. Dari satu gunung ke gunung, dari satu pulau ke pulau, dari satu pantai ke pantai. Miris. Itu yang membuat saya jadi kuat. Dan saya berdoa, ya Allah, Kau beri sedikit lagi di sisa umur ini, biar aku tuntaskan. Biar hamba tuntaskan, wahai Allah. Setelah itu Kau ambil nyawa ini, hamba ikhlas. Karena terlalu jahat negara ini. Itu hanya cerita itu di TV itu. Jahat, hati mereka nggak dirayat. Kamu nggak boleh mengkhianati itu. Saya minta benar. Kalau Allah takdirkan ini partai, kau datang ke rakyat, kau bela dia sesungguh dengan nyawamu sekalipun. Kau nggak boleh berleha-leha di kursi-kursi DPRD. Itu hanya jabatan sesaat.
Itu hanya bisa diambil kapan saja Tuhan mau. Allah tinggikan derajat satu kaum, dan Allah bisa jatuhkan serendah-rendahnya. Apa itu? Sesungguhnya aku ciptakan manusia fi ahsani takwim, daripada semulia-mulianya orang. Summa rodatnahu asfala safilin, dan kemudian aku jatuhkan mereka serendah-rendahnya manusia, bagaikan hewan ternak. Kapan Allah bisa tinggikan? Ini kita lagi ditinggikan derajatnya sama Allah. Kamu yang memimpin negeri-negeri ini, partai buruh dimanapun kamu berada, kamu sejajan sama bupati wali kota. Diundang ke KPUD kan sekarang kan? Diundang nggak sama KPUD? Mentereng. Partai Golkar, padahal muka kamu aja pas-pasan, duitnya pas-pasan. Tapi suatu ketika kamu akan memimpin. Makanya saya bilang, ya Allah, kasih sedikit lagi nyawa ini buat meloloskan ini. Karena harus ada pemimpin yang ngelolosin dulu. Dan kuncinya di kamu. Enggak Jul, ya dikit-dikit lagi deh. Itu yang sedikit-sedikit KTA, selesain PIN, bantuin PIN. Ya Fik, gunakan jiwa ragamu. Tinggal sedikit. Doni misal udah datang ke mana, misal Bondowoso, kroyok. Karena kalau Bondowoso nggak lolos, ya satu Jawa Timur nggak lolos. Misal ada Gus Wahid, ada siapa itu tadi, Pamekasan yang belum, kroyok, datang kamu ke sana. Jangan tanya dari mana uang. Toh 9/10 perjalanan telah kamu lalui, tinggal 1/10 lagi kamu akan lakukan. Ketika kita akan memimpin negeri ini, 2024 nggak apa-apa dapat 1-2 kursi, 2029 1 fraksi di tiap kabupaten kota, dan mulai muncul bupati, wali kota, dan gubernur. 2034 isyhadu, kalau Allah kasih saya umur, Presiden Republik Indonesia dari Partai Buruh. Bung, saya kan dikecilin terus. Saya orang internasional, bukan ini sombong, ini ibrah ya. Saya ini orang internasional. Di dunia internasional nama saya terkenal sekali. Yang namanya Sethi Iqbal itu terkenal. Bahkan saya dibikin film oleh FNV Belanda. Saya ini tokoh buruh terbaik sedunia tahun 2013. Tokoh buruh terbaik sedunia. Anda TKI terbaik se-Jawa Timur lah minimal. 1 bulan. Tapi sudah terbaik se-Jawa Timur lumayan. Saya tuh dikecilin karena saya tahu kalau saya digedein, saya ini ILO governing body. Saya tuh orang internasional. Kalau saya ada apa-apa, dunia itu bergerak. Berapa kali saya udah dikasih tahu sama beberapa jenderal-jenderal, Anda mau dibunuh. Cuma diingetin, kalau Iqbal dibunuh, ya kamu akan berhadapan dengan dunia. Dia orang dunia. Ini bukan ini, maksudnya ibrah. Jangan berkecil hati. Rendah hati harus. Jangan tinggi hati. Percaya diri harus. Saya nggak pernah ini, Bung. Diundang menteri mana pernah saya mau. Nggak mau. Undang presiden baru mau. Bukan karena sok-sokan. Biar pemimpin buruh juga dihargain. Enak aja loh. Kalau pikir kita siap datangin bisa minta uang. Nggak semua pemimpin buruh bisa begitu. Biar dalam kemiskinan tapi penuh kemuliaan. Biar tidak ada hina papa di hadapan orang. Mungkin namamu tidak dikenal di bumi ini, tapi di langit sana namamu sangat dipuji-puji oleh para malaikat. Itu kan apa? Suais bin apa itu? Uwais bin Uwais bin Al-Qarni. Tidak dikenal di penghuni bumi, tapi penghuni langit menanti dia untuk menyambut kedatangannya karena baktinya pada ibunya yang cacat sampai digendong, dirawat ibunya, dibersihin ibunya. Kamu juga kan dalam tataran yang kecil ini kan orang-orang kecil. Gak apa-apa nggak dikenal di muka bumi. Tapi derajat itu bukan manusia kok, Tuhan yang menentukan. Ya oleh karena itu teruslah berjuang. Sekali layar terkembang, pantang surut untuk ke belakang. Rawe-rawe rantas, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebelum saya tutup, saya minta PUK. Coba PUK ada nggak PUK? Yang PUK? PUK. Saya minta bikin spanduk, sidon. 3 sampai 50 spanduk. 3 sampai 50 spanduk PUK. Nanti kumpulin di Exco Provinsi. Exco Provinsi nanti distribusi.
pasang di depan rumah. Jangan takut. Ishadu bi anna Labor Party. Tahu nggak artinya? Persaksikan saya adalah partai buruh. Gitu, jangan takut. Walaupun kita tahu di kandang Banteng, kita tahu di kandang PKB, ini juga akan kita bikin yang ketiga, kandangnya partai buruh, para buruh-buruh petani. Ya, Ardian ya. Tuh, partai buruh, we are the working class. Perjuangkan jaminan makanan 1 juta. Jadi kalau ditanya, partai buruh mau ngapain? Kita kasih ntar 1 juta. Mau nggak Bapak Ibu? Emang mungkin? Mungkin. Kenapa enggak? Makanya pilih saya dulu. Nanti saya kasih 1 juta. Jaminan makanan, pendidikan. Kita sehat, kita kerja, bayar pajak. Kalau kita nganggur, negara kita suruh bayar. Bisa nggak Bung Iqbal? Bisa. Harus di parlemen dulu. Namanya unemployment insurance. Bung, ini saya tulis. Saya udah keliling-keliling dunia. Pasti bisa semua. Perumahan, nanti kita kasih rumah semua. Duduk di sini hari ini. Saya berdiri hari ini karena kau pilih para kaum buruh, petani, dan nelayan. Hari ini saya putuskan keputusan Presiden Brazil yang pertama, naikkan upah 30% dan itu 5 tahun berturut-turut. Kita masih mending 10% dulu Don. Nanti kalau lu Bupati Ngawi, lu naikin 20%. Ya kan? Anda lihat, tolak RKUHP, rancangan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tolak undang-undang tentang P3, tolak Omnibus Law undang gabung dengan partai buruh. Saya minta ini spanduk pasang di rumah kamu. Pasang di perumahan-perumahan buruh Don. Siapa? Ardian, Fik, Pin, pasang. Ada bendera 1, Pokemon, pasang. Di daerah-daerah. Wah, kalau ini begini Bung, keren. Tapi Anda nggak usah ribut. Kalau ada partai lain, paling gampang supaya nggak ribut, pasang di rumah kamu. Misal Satpol PP, sakarepmu ya, ini sakarep saya ya, ini rumah-rumah saya, lo nggak bayar, gue yang bayar sendiri, pasti takut dia. Perumahan, ini saya minta PUK patungan PUK, udah kamu punya COS, SPM udah diputuskan oleh Rapim dan Kongresnya, sebagian penyisian COS bantu partai buruh, KSP udah putuskan dalam Kongres, sebagian COS bantu partai buruh. Partai ini adalah bagian dari darah nadimu. Partai ini bagian dari nafasmu. Partai ini adalah bagian dari sisi-sisi kehidupanmu. Yang kedua, mana tadi? Di terminal-terminal, di tukang-tukang beca, di ibu-ibu jamu gendong. Orang kaya udah ada yang mikirin partainya. Biar kita mikirin orang-orang yang terpinggirkan dan termarginalkan ini. Kita pikirin buruh-buruh perempuan, buruh-buruh yang ter-PHK, petani-petani yang dirampas tanahnya, nelayan yang kekurangan solarnya, para ibu-ibu yang kekurangan air susunya karena tidak lagi bisa memberikan susu yang terbaik, ASI yang terbaik, para orang-orang jompo yang ditinggal, anak gelandangan, pengemis, tukang beca, supir. Malaikat, kalau kamu bohong masuk neraka, pokoknya udah. Ya, siap untuk berjuang. Siap. Buruh. Bikin spanduk, bikin brosur, Bung Jazuli dan Afik dan Apin yang mengkoordinir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Presiden. Terakhir sebelum ditutup acara ini, kita tutup dengan doa kepada Bung Parni. Waktu dan tempat dipersilakan. Bung Parni. Oke, nggak apa-apa, sudah selesai.
Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi sayang memujanya di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di